Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Newbie TV Tekno semuanya dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal nerusin lagi tutorial kita untuk mulai masuk ke caranya untuk menghadapi troubleshooting yang terjadi pada komputer. Troubleshooting kali ini yang bakal gue bahas adalah yaitu cara mengatasi komputer kita dari serangan virus. Serangan virus ini adalah suatu hal yang paling sering sekali dialami oleh komputer kita, dimana ketika kita berselancar di dunia internet atau ke situs-situs itu banyak yang di dalamnya terdapat virus-virus, entah itu istilahnya kita mendownload software yang berstatus freeware. Kalau kita download di dalamnya itu ada ikut file berupa virus, itu akan sangat berbahaya sekali kalau seandainya kita tidak mengerti dan kita salah mengklik, lalu dia akan menginfeksi ke dalam sistem komputer kita. Dari situlah letak bahayanya. Jadi serangannya bisa sangat tidak terduga dan akan berdampak dari skala yang biasa saja ataupun skala yang berbahaya sekali, tergantung dari jenis dari virusnya tersebut. Karena dalam metode kali ini yang bakal gue bagi adalah yaitu ketika istilahnya kita terkena serangan daripada virus itu adalah berupa sebuah program yang istilahnya dia itu bisa menyebar, bisa memperbanyak diri, dan terkadang istilahnya kalau untuk membersihkannya itu kita harus menginstal ulang sistem operasinya agar istilahnya terbebas dari infeksi dari virus tersebut, dimana itu pun harus dilakukan dengan cara memformat seluruh partisi yang kita punya dari lokal disk C, D ataupun F, semuanya harus dalam keadaan fresh. Tidak boleh seandainya misalkan kita mau menyimpan file yang penting di D atau F, lalu kemudian komputer kita terserang virus, lalu kita install ulang, tetapi kemudian kita tidak format partisi yang dua ini karena kita berpikir ada file yang penting yang tidak mau terhapus. Dan itu virus bisa ada di sini nantinya. Dan ketika install ulang kita lakukan dan istilahnya kita kembali ke sini, kita buka file kita yang tidak diformat tadi, maka virus tadi akan kembali aktif. Mekanismenya seperti itu. Sehingga dalam hal ini sebenarnya yang bakal gue bagi kali ini adalah sebuah teknik di mana bagaimana caranya untuk melindungi komputer kita dari serangan virus. Terutama yang kita lindungi adalah di sini, di partisi dari sistem, yaitu partisi yang menyimpan data-data dari sistem operasi, sehingga ketika kita terserang virus maka kita tidak perlu repot-repot harus menginstal ulang. Jadi partisi yang C ini, partisi sistem ini akan selalu terlindungi. Nah, lalu bagaimana caranya untuk melindungi partisi C ini? Jadi yang bakal gua share di sini adalah tentang mekanisme untuk melakukan pembekuan terhadap partisi C ini. Membekukan partisi C ini dengan menggunakan sebuah software yang namanya defreeze. Jadi ketika seandainya kalau menggunakan defreeze tadi, kalau seandainya ada virus yang menyerang ke sistem, jadi nantinya serangan tadi akan hilang, akan dimentahkan ketika komputer ini di restart, karena sistem defreeze tadi memungkinkan kita untuk tidak memungkinkan untuk apapun agak bingung juga ngomongnya, istilahnya tidak memungkinkan untuk men-save ataupun apapun di partisi yang kita defreeze.
Jadi ketika dia terserang dan kita refresh ulang, maka dia akan kembali kepada awal dimana sebelum kita di freeze, seperti itu. Jadi sementara komputer kita bisa aman dan tidak bisa diserang oleh virus tadi. Nah, untuk bisa melakukan itu maka kita membutuhkan sebuah software. Software itu yang disebut software di freeze tadi. Di sini gue udah punya filenya. Sebenarnya juga gue udah install softwarenya, jadi mungkin di sini yang bakal gue tunjukin cuman langkah-langkah yang global saja, tidak langkah untuk menginstal karena gue udah install di sini. Cuman dalam posisi dibuka, jadi tidak di frozen, tidak dibekukan. Posisi dibuka jadi dia akan centang seperti ini. Nah, kita langsung lihat ke softwarenya. Di sini gue udah punya softwarenya yang gue download dari Giga Purbalingga. Lu juga bisa ke sana untuk mendownloadnya dengan keywordnya. Lu ketik di Google Chrome lu atau di Mozilla Firefox lu, di freeze standar Giga Purbalingga. Di sini dia dalam bentuk RAR. Jadi untuk membukanya kita harus ekstrak dulu filenya. Kita klik kanan lalu ekstrak here. Seperti itu. Nah, di sini. Dan yang perlu diingat adalah ini file adalah bukan freeware tapi file yang berbayar. Jadi istilahnya kita cuma dikasih hanya masa trial, yaitu masa percobaan selama 30 hari. Jadi lagi-lagi untuk membuat software kita itu tidak trial tetapi full version, maka kita membutuhkan sebuah patch. Nah, jadi patch ini nanti jangan lupa untuk sebelum diinstal ini harus diekstrak dulu. Kita ekstrak juga di sini, ekstrak here. Nah, ini di sini patchnya. Nanti kita harus ingat ini kita copy di tempat kita instalasi. Jadi untuk langkah awalnya kita klik di sini dulu. Bisa run administrator di sini. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini udah ada, jadi di sini uninstall bukan install. Nah, tapi nanti gua nggak bisa tunjukin karena gua udah punya. Jadi kalau seandainya lu belum ada, nanti di sini tulisannya bukan uninstall tapi install. Nah, nanti di situ ada, ikuti saja petunjuknya, langkah-langkahnya. Tapi yang perlu diingat di situ ada nanti pilihan untuk partisi tadi seperti ini. Nah, partisi ini C, D atau F, nanti ada pilihan di situ mana yang mau dibekuin, di frozen, dan mana yang mau dibuka atau tahun. Nah, nanti lu tinggal kasih centang saja di mana yang misalkan C-nya yang mau lu frozen bisa dicentang di C, ataupun semuanya mau di frozen tinggal dicentang semua. Tetapi resikonya nanti kamu tidak bisa menyimpan file sama sekali di situ karena dia akan kembali lagi ke awal seperti itu. Nah, nanti seandainya kalau ini sebenarnya lu butuh satu partisi saja untuk dibuka ataupun dua, satu yang di frozen agar lu bisa menyimpan atau save sesuatu yang lu perlu. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah diinstal dia akan otomatis restart. Nah, otomatis restart dia akan masuk langsung ke mode frozen. Setelah masuk ke mode frozen, nah nanti yang harus lu lakuin untuk membuat dia full version istilahnya tidak lagi berlisensi ataupun harus mempunyai serial number untuk bisa menggunakan softwarenya selamanya. Nah, nanti ketika lu udah restart dan masuk ke mode frozen tadi, yang lu lakuin adalah lu bikin ikon yang ini itu bertanda seperti ini. Itu caranya dengan lu klik shift dan klik
seperti itu. Nah di sini karena gue dibuka, jadi gue di posisi boot tower, jadi lu juga sama. Nanti kalau sudah restart dan masuk ke mode frozen, nanti lu bikin dia begini, klik di sini dan lu apply reboot dan dia akan restart kembali. Nah setelah restart, yang lu lakuin adalah lu jangan masuk ke mode Windows, tapi lu harus tekan dulu keyboard F8 untuk masuk ke save mode. Nah dari save mode tadi lu tinggal jalanin parts yang tadi kita udah ekstrak. Nah partsnya tadi nanti ketika diklik, nanti dia akan minta file semacam file lisensi. Nah nanti ketika dia minta file, lu arahin saja filenya ke yang ini, versi 0 dan ekstensi sys. Nah seperti itu, nanti itu udah bisa langsung lisensi trialnya sudah berubah menjadi full version. Dan mohon maaf jika seandainya gue tidak bisa praktekin di sini tutorial secara lengkapnya, dan gue cuman bisa membimbing istilahnya dengan itu saja, seperti itu, karena memang kebetulan gue udah install di sini, softwarenya ada, jadi gue nggak bisa nunjukin, tapi minimal seperti itu langkah-langkahnya. Dan nanti istilahnya setelah itu dilakuin, komputer lo akan minimal kebal terhadap serangan virus, dan tidak usah istilahnya harus ribet lagi untuk install ulang. Jadi mungkin untuk tutorial gua kali ini gua udah cukupkan sampai di sini saja. Jika dirasa tutorial dari gue bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk terus mendapatkan tutorial-tutorial dari gue. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.